Hai, ketemu lagi sama aku Ninis di channel masak aku Noi Kitchen. Hari ini aku mau ngajak kalian masak nasi goreng tapi ditemenin sama Mas Bagos. Agak grogi loh, saya jujur loh. Kenapa? Karena saya lama banget nggak masak. Dan sekarang ditantang masak nasi goreng. Harus ya. Saya sudah lama banget nggak megang dapur langsung terjun sendiri ya. Karena sekarang lebih ke usaha kuliner. Tapi karena sudah dikasih challenge masak nasi goreng, saya mulai dari basic dulu aja ya. Kita mau kasih judul nasi goreng kali ini itu nasi goreng anak kos. Wow. Nah, di episode ini aku akan membagikan 4 hal yang harus diperhatikan untuk membuat nasi goreng itu enak. Kita akan bumper dulu. Nah, Mas Bagus, gimana nih step awal untuk membuat nasi goreng anak kos? Kita akan perhatikan yang pertama dan utamanya, yaitu tentang takaran nasinya. Oke. Nah, takaran nasinya itu harus seperti apa sih, Mas? Takaran nasi itu bicara takaran air ketika kita masak nasi putihnya. Atau kalau kita beli nasi putih di luar untuk kita goreng, jangan beli yang terlalu lembek atau terlalu banyak air. Dan kalau mau masak sendiri nasi yang buat nasi goreng, kurangin aja takaran airnya dari yang biasanya, sehingga lebih akas kalau istilahnya, atau lebih keras dibanding yang biasanya. Oke, gitu. Lalu takaran, kita pakai takaran yang biasanya yang saya tahu di restoran atau warung itu nasi itu biasanya segini, itu kurang lebih 150 sampai 200 gram. Ini rata-rata untuk takaran di hotel, restoran, bahkan warung kecil-kecil, cuma bedanya dia dicetak dan enggak itu aja. Tapi kurang lebih pastinya sih ini. Seperti itu. Takaran Indonesia lah kita ngomong ya. Oke, hal kedua yang harus diperhatikan lagi apa? Bicara hal yang tidak kalah penting dari nasi, itu adalah bumbu. Bumbu itu bicara bukan seberapa banyak macamnya, tapi lebih ke takaran pas dari apa yang kita punya. Namanya aja nasi goreng anak kos, berarti kita akan pakai bumbu-bumbu yang real dari anak kos punya. Oke. Nah, Mas Bagus, berarti detail bumbunya apa aja nih? Oke, kita akan menyiapkan yang benar-benar real. Semoga ini juga ada di teman-teman ya. Yang pasti kita akan bikin nasi goreng yang isiannya itu cuma telur sama bakso yang kita frozenan gitu aja. Mungkin bisa awet ya di lemari es. Lalu untuk bumbunya kita cuma pakai bawang putih, bawang merah, satu siung aja, kecap manis, lalu saus tiram, saus tomat atau saus sambal, tergantung selera. Kaldu penyedap rasa sama merica. Selesai. Sesimpel itu aja, dan kita akan aplikasikan gimana ini bisa jadi enak. Oke, hal ketiga yang harus diperhatikan apa, Mas? Karena sudah menjelaskan mengenai bumbu, berarti kita langsung aja ke langkah per langkahnya, sehingga tidak ada salah. Sebelumnya saya mau kasih pesan dulu ke teman-teman. Dalam dunia perdapuran, yang utama itu bukan masak yang enak, tapi masak yang aman atau safety. Karena kita akan bicara minyak panas, kompor, api, dan sebagainya. Itu yang utama. Jadi kita pastikan dulu bahwa ini tidak ada kebocoran di gas dan sebagainya. Kalau sudah, kita masuk ke step by step-nya. Yang pertama, kita akan masukkan dulu minyak. Kenapa saya masukkan ini minyak terlalu banyak atau lebih banyak? Lalu kita hidupkan. Kita mediasikan dulu minyak yang cukup banyak ini. Dipastikan sudah panas. Indikasinya adalah keluar sedikit asapnya. Lalu setelah itu dipindahkan lagi untuk tidak lengket. Oh, jadi antara nasinya, betul, telurnya dan sebagainya. Kita panasi dulu minyak dengan api besar pun it's okay. Oke, Mas, ini aku bantu ini ya. Oh, boleh. Kalau megang spatula yang sebesar ini itu bukan gini atau bukan gini, tapi seperti orang nulis itu aja. Gitu. Aku biasanya gini. Ya, betul. Kalau itu nggak ada yang salah. Oke, ini juga tambahan buat teman-teman dalam dunia masak. Pengetahuan baru ya. Betul, Mbak. Itu nggak ada yang namanya salah benar atau lebih tepatnya siapa yang lebih jago. Nggak. Sekali lagi tadi ya, kita tips aja, bisa diikutin dan bisa nggak. Ya udah panas, udah mulai keluar asapnya, tapi nggak perlu dicoba juga, jarinya masuk ya. Ya, kita bukan debus ya. Iya, berbahaya. Gini aja udah cukup kelihatan dan benar bisa dirasakan cukup panas. Kayaknya ini memang pan yang bagus juga sih. Jadi sudah cukup penghantar panas yang baik. Kita pindahkan, kita tinggalin dikit minyaknya. Nah, step berikutnya apa ini? Saya biasanya akan memediasikan dengan telurnya. Setelah minyak panas, yaitu telurnya kita akan tuangkan. Silahkan diaduk, ibaratnya di Ya. apinya kita kecilkan. Kok saya
lebih enak megang gini ya? Boleh. Sekali lagi tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya. Oke, selesai. Jangan terlalu matang, biar nanti bisa menyatu dengan nasinya. Kita agak singkirkan dikit, lalu kita tambahkan minyak dikit. Lalu ini tadi ada bawang putih 1 siung, bawang Sama merah, bawang merah 1 siung. Untuk takaran di nasi 200. Kenapa saya suka ini? Biar wangi dari bawang ini dan telur ini nanti bisa menyatu dengan nasinya. Jadi alasan dipisah tuh seperti itu ya, Mas? Iya, betul. Kalau kita minyak dulu lalu bawang, setelah itu telur, jatuhnya adalah telur ini yang akan lebih enak karena bawangnya masuk ke telurnya. Oke, jangan sampai gosong. Oke, bisa dibantu untuk diaduk. Ini tips juga karena tadi saya pakainya bakso itu artinya sudah olahan matang, jadi nggak perlu digoreng lagi di awal. Kalau belum matang kayak ayam mentah dan sebagainya, lebih baik ditumis ketika di awal. Dari gini aja kita sudah tahu bahwa aroma telurnya dan aroma bawangnya menyatu di nasinya. Setelah itu kita akan masukkan bumbu-bumbunya. Kita akan pakai kaldu ayam bubuknya, yaitu 1 sendok teh. Oke, diratain. Lalu mericanya setengah sendok teh. Oke, diratain. Kita kalau anak kos kan nggak mungkin punya sendok ukur ya. Kita pakainya sendok teh atau sendok makan. Saus tiramnya setengah sendok teh. Lalu kecapnya 1 sendok teh penuh. Lah, ini kita mau pedes atau enggak? Aku sih suka sedikit pedas. Oke, kalau gitu kita pakai saus sambal aja 1 sendok teh. Oke, selesai itu baru kita masukkan baksonya. Karena baksonya sekali lagi ini udah mateng ya. Dan ini tadi tips yang saya maksud dengan minyak yang sudah dipanasi, ini nggak mungkin lengket, kita bisa buktikan. Silakan diaduk sampai rata. Tadi itu ya, pas nasi dimasukin, diaduk sama bumbu dan telurnya itu baunya gila, udah enak banget. Jadi kalau misalnya kita ngikutin step ini memang wow. Betul sekali, karena ini memang step dasar ya. Karena nasi goreng Chinese, nasi goreng Jawa itu udah beda lagi. Apalagi nasi goreng yang Western punya itu udah beda lagi. Makanya ini kita pakai cara yang paling biasa aja ya. Saya bisa bantu dikit untuk cara mengaduknya. Kita bisa miringin dikit ini, lalu kita pakai kayak tadi megang pensil. Ya, pensil gitu. Bisa aja kalau sudah profesional bisa gini. Wow. Kan artinya tuh bukan untuk gaya-gayaan, tapi benar-benar merata. Tujuannya untuk meratakan ya, Mas? Yes, jadi untuk kayak seperti tadi kaldu bubuknya dan mericanya itu bisa benar-benar matang dan dia benar-benar melarut di sini. Seperti ini aja. Gampang banget ya? Gampang banget. Bahkan kalau ini semua sudah siap, saya berani jamin ini lebih cepat dari kita masak mie instan. Ya. Ya, sekali lagi tambahan, kalau mau lebih sedap, kasih ini potongan daun bawang. Ini warnanya menurut saya sudah cukup. Tapi kalau lebih suka manis, bisa ditambahin kecap. Kalau lebih suka asin, bisa ditambahin. Saya maksud nasinya ini kalau tidak lembek, ibaratnya nyatu gitu. Dia benar-benar bisa lepas dan benar-benar bumbunya itu bisa merasuk. Artinya ini sudah matang. Lebih ke warnanya merata dan bisa dicoba aja. Saya nunggu aja sampai sekitar 2-3 menit sambil diaduk-aduk terus. Ini sudah nggak mungkin kelet ya. Jadi ini cara aroma teman-teman. Ini adalah aroma yang telurnya itu juga kerasa baunya, bawangnya pun juga kerasa. Padahal tadi telurnya nggak dikasih garam ya? Ya, menurut saya nggak usah karena nanti dia akan terlalu asin kalau sudah ketemu nasi goreng. Nah, Mas Bagus, hal keempat nih yang harus diperhatiin itu apa? Karena kita bicara makanan tuh bicara selera, berarti kita harus incicipi dulu makanan atau masakan yang kita sudah buat. Iya, aku nggak sabar deh. Pengen nyobain soalnya baunya ini enak banget. Tidak ada lengket sedikit pun di sini ya. Jadi kalau misalnya nih anak-anak kos ya punya panci yang seadanya, atau pan seadanya, caranya tipsnya tadi yang di awal tadi ya, minyak dulu dimasukin sampai panas, terus dibalikin, dipindah lagi ya Mas ya. Iya, itu kalau kita mau masak telur nasi goreng aman gitu ya. Biasanya kan orang Indonesia itu identik dengan masak tanpa takaran. Menurut Mas Bagus gimana? Nggak ada salahnya bagi saya. Tapi kalau kita mau bicara ini jadi industri, jadi untuk usaha, menurut saya lebih penting kita semua punya takaran. Karena menurut saya juga itu akan jadi sugesti yang selalu terbawa kalau bukan saya yang masak dengan feeling saya nanti jadinya nggak enak. Lalu gimana dong kalau itu sudah jadi usaha? Apa kita harus ada terus di situ? Betul juga sih. Betul. Nah, nasi goreng anak kosnya udah jadi. Nah Mas, ini kan udah jadi nih.
nasi goreng yang setelah sekian lama Mas Bagus nggak masak ya. Iya, betul banget. Kayaknya ini enak banget sih, baunya aja udah enak banget. Semoga, karena ini benar-benar real, kita nggak setting lalu kita masak nggak enak terus dibuang ya. Iya betul. Soalnya Nggak ini setting real, ya? Real, benar real, ini real, real. real. Jadi saya benar-benar butuh juga testimoni yang real. Oke. Kalau nggak enak ngomong nggak enak. Oke. Tetap kita upload ya. Iya, oke. Sip. Setuju ya? Setuju. Oke. Cobain ya. Memang lebih sedap, ada daun bawangnya, Iya sih. ada ayamnya. Ini kayaknya- Tapi ini sederhana dulu deh. Coba. Bumbu bawangnya itu masih terasa harum banget sih. Apa ini komentarnya? Ini saya menunggu dengan deg-degan karena kalau enggak taruhannya saya banyak ini nama, lalu usaha dan sebagainya. Kenapa makan terus? Ayo kasih dulu komentarnya. Sumpah Mas, nggak bohong, enak. Enak. Oke, lumayan ya. Saya lebih lega lah karena bicara enak tetap selera kan. Jadi itu memang benar ya, kalau misalnya telur duluan, terus bumbunya baru dioseng dulu ya Mas ya. Jadi rasanya tuh kayak sendiri-sendiri gitu ketemu. Tadi aku ngerasain telurnya, ya masih rasa telur gitu. Terus bumbunya sih kalau menurut aku tuh udah pas banget takarannya. Ini enak sih. Jadi daripada beli, mendingan bikin sendiri sih. Lebih murah, lebih sehat. Dan kayaknya kita buat cepet banget ya. Cepet sih. Ini kalau kita semua sudah siap nih sama mie instan lebih cepet ini. Kalau Mbak Nini sudah pas ya. Kalau saya harus jujur juga mengomentari apa yang saya masak. Ini mesti bisa ditingkatkan untuk kaldu ayam atau kaldu bubuknya. Oh, tadi kan 1 sendok teh. Betul, itu bisa ditambah setengah sendok teh dengan takaran nasi segini. Kan tidak mungkin juga anak kos nimbang nasi. Itu tadi hanya takaran secara garis besarnya aja. Makanya saya kasih standar bumbu yang paling aman. Oke. Kalau sudah baru mending ditambah. Lebih enak kurang daripada terlalu berlebihan. Itu lebih susah, Mbak. Iya sih. Nah itu guys yang tadi dikasih sama Mas Bagus ya tips-tipsnya. Jadi untuk masak masakan yang enak nggak perlu bahan yang terlalu banyak, nggak perlu bahan-bahan yang mahal. Yang penting takarannya pas dan caranya juga pas. Jadi deh masakan yang enak. Gitu nggak Mas Bagus? Betul sekali, itu kesimpulan yang kita bisa dapat dari video kali ini. Semoga juga menginspirasi dan tidak membuat banyak orang beralasan kalau masak itu repot atau Oke. ribet gitu ya. Tuh. Ya itu dia untuk kita hari ini. Terima kasih sudah nonton video aku yang ini. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya. Dah. Terima kasih.